Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Jadi pemirsa ya, ilmu yang wajib yang kita harus pelajari sampai kita mati ini, ilmu yang akan mengenakan diri kita kepada Allah, marifat pada Allah. Inilah ilmu yang penting Pak, yang kita harus pelajari. Karena ilmu ada duanya. Ada ilmu untuk mengenal Allah, ada ilmu untuk mengenal perintah Allah. Maka untuk kita melaksanakan, sebelum kita belajar untuk mempelajari ilmu perintah perintah Allah, ilmu untuk melaksanakan perintah Allah, terlebih dahulu kita harus belajar ilmu untuk mengenal Allah dulu. Awal wajibin ala insanu huwa marifatullah. Ya. Sebelum kita mengenal, sebelum kita tuh beribadah, kenali dulu siapa yang kita ibadahi. Kenali dulu siapa tuh Allah. Karena dikatakan Pak, la tasiful ibad ila marifatullah mahfud. Tidak sempurna, tidak sah ibadah seorang yang tidak mengenal siapa yang diibadah itu. Maka tidak sempurna Pak, bahkan tidak sah ibadah kita. Maka awal wajibun ala insani huwa marifatullah. Dan kita tidak mungkin kenal sama Allah kalau kita tidak mengenal di hati diri kita sendiri. Kenalkan dulu siapa diri kita sebenarnya Pak. Siapa diri kita sebenarnya. Ini kita harus memahami perkara ini Pak. Karena ini ajas Pak ya. Ini ajas kita untuk sampai wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada wasilin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melalui tahapan ini tentunya kita harus melalui yaitu tahap-tahapan. Ya, kita belajar suluk salikin. Dari awal untuk kita mengenal Allah ini dengan salik. Itu kita belajar suluk. Suluk ini maknanya apa, Dirin? Itu kita belajar bagaimana hati kita ini untuk kita robah daripada hati-hati yang tercela menjadi sifat-sifat yang terpuji. Macam mana hadirin sifat-sifat yang tercela menjadi sifat yang terpuji. Inilah suluk. Macam mana yang tadinya kita ada rasa riya menjadi ikhlas. Bagaimana yang tadinya kesombongan menjadi tawadu. Bagaimana yang tadinya rasa ingin dihargai, ingin merasa dihormati menjadi rasa tawadu. Ini kita perlu belajar. Namanya suluk. Karena masalah hati ini Pak, Masya Allah Pak. Kalau kita belum sempat perbaiki amalan hati ini Pak, keburu datang kematian, apa terjadi Pak? Masya Allah. Maka surga itu ditempatkan bagi orang yang hatinya lembut, bagi orang yang berkasih sayang di antara sesamanya, dan bagi orang yang dermawan, pemurah. Itulah penghuni surga. Dan neraka bagi orang-orang keras hati, bagi orang yang rasa mengagungkan dirinya, merasa dirinya paling hebat. Itulah hadirin orang ahli neraka. Maka kita sebelum kedatangan kematian, sebelum datangnya ajal, bagaimana kita harus perbaiki atas diri hati kita ini. Maka untuk memperbaiki daripada hati kita ini yaitu kita belajar ilmu syariat tarekat sampai hakikat sampai marifat. Ini perjalanan proses Pak. Ini ilmu yang harus ditempuh ini. Dari syariat tarekat hakikat marifat Pak. Nah, makanya ini kita perlu Pak, perlu namanya kita tuh riadoh, latihan. Sampai di mana kita nih sifat tercela ini bisa hilang dari diri kita, sifat pelit, koret, bagaimana menjadi sifat orang-orang dermawan. Jadi kita bisa mengobati penyakit kalau kita tahu penyakitnya kan. Kita bisa mengobati satu penyakit kalau kita tahu penyakitnya. Penyakit
sombong. Maka kita ganti dengan penyakit yang rasa rendah diri, tawadu. Kan itu. Penyakit ria, ingin dipuji, ingin disanjung, diganti dengan sifat ikhlas karena Allah. Penyakit cinta dunia, hubut cinta dunia, maka dengan latihan, dengan kita proses menjadi cinta kehidupan akhirat. Ini Pak semuanya kalau kita ada usaha. Karena sifat ini Pak, sifat-sifat ini kalau Allah sayang, Allah akan tampakkan Pak sifat kekurangan kita nih. Kalau sayang kepada seorang hambanya, ditampakkan Pak semua kekurangan kita. Maka orang pandai ini orang suka melihat kekurangannya, melihat kejoliman dirinya, keangkuhan dirinya, kerusakan hatinya. Selalu Pak dia lihat, dia usahakan Pak. Itu orang yang paling bijak. Dan selalu dia kepada orang melihat kebaikan orang, melihat kelebihan orang. Inilah sikap orang yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua ini Pak, Allah Subhanahu wa taala telah mengirim kita Pak ke dunia ini, ya, yaitu untuk ujian, untuk daru asbab, untuk daru syajah, daru tempat ujian Pak. Ini dia tempat ujian. Daru ijazah, daru jajah.